Ada di internet itu saya baca ada buku judulnya Kiai Tanpa Pesantren. Mengungkapkan banyak tentang fenomena 10 kiai tanpa pesantren. Itu kiai-kiai yang sepanjang sejarah juga sangat terkenal, sangat hebat. Di situ salah seorang di antaranya dalam pembahasannya mengatakan kekiaian itu didasarkan kepada luasnya pengetahuan tentang kitab kuning, pemahaman tentang kitab kuning. Ya boleh-boleh saja gitu itu. Dan itu sah dan benar saja. Dengan perspektif seperti itu. Kalau ada kiai juga mengatakan bahwa kiai itu adalah produk pengakuan masyarakat. Nah, aku kira ngerti ini ada kiai bikin statement seperti itu. Padahal kita sebelumnya ngupload video ngaji judulnya kiai itu bukan produk pengakuan masyarakat. Wah ini so rame. Karena pengikutnya kiai itu marah-marah. Marah-marah itu saya tahu marah-marahnya itu ditujukan kepadaku karena telah mengganggu atau menyindir panutannya. Padahal aku yurania tenan. Itu perspektifnya tinggal bagaimana. Kalau saya kan perspektifnya murni dalam perspektif Allah dan Rasulnya. Nah kalau kiai itu bilang kiai itu produk pengakuan masyarakat, itu kan perspektif sosial. Gitu loh. Itu kiai sebagai eksistensi, kiai sebagai profesi. Nah, jadi kiai itu bilang nggak usah sebut namanya. Cerita tuh Kiai Yasin Margio tuh. Kiai itu ada produk pengakuan masyarakat, itulah kiai yang benar. Ada kiai produk dari media massa, itu nggak benar. Kiai produk termasuk produk televisi nggak benar. Kiai jadian nggak benar. Kiai ngaku-ngaku nggak benar. Nah itu kalau tinjauan itu dari perspektif eksistensi seseorang yang disebut oleh manusia sebagai kiai. Maka kiai itu tidak salah juga. Karena kiai itu menyampaikan perspektif seperti itu kepada orang umum yang sedang membicarakan ilmu sosial. Lah saya kan ngaji. Ngaji itu ya semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Saya bisa keliru. Kan gitu toh, insya Allah saya sudah hati-hati meskipun mungkin saja saya keliru. Dan itu yang saya peroleh dari guru-guru saya bahwa kiai itu bukan pengakuan masyarakat. Bahwa kiai itu juga bukan luasnya penguasaan terhadap kitab kuning. Kalau sekedar penguasaan kitab kuning ya nanti ada kiai yang kafir dong. Iya kan? Jadi kan banyak pengamat-pengamat atau apa istilah apa? Orientalis Islam itu ya ahli kitab kuning bahkan hafal Quran. Tapi kan mereka iman saja tidak, apalagi Islam. Islam saja tidak, apalagi iman. Apa itu bisa disebut kiai? Tetapi itu pun ya terserah aja kalau memang itu disebut kiai dalam perspektif sosial. Ya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada agama, kalau kiai itu adalah ulamaul akhirah, maka kiai itu tidak ada urusannya dengan penguasaan kitab kuning, tidak ada urusannya dengan pengakuan masyarakat. Ini bukan untuk kalian ini, tapi untuk mungkin orang yang suka nyetel di Porset atau YouTube. Jadi seorang kiai ketika diskusi, itu diskusi apa? Diskusi ilmu sosial di tempat umum, universitas macam-macam. Yang ngomong seperti itu ya benar. Diskusi filsafat ya benar, tapi kalau saya sedang ulang ngaji gini ya omong satu perspektifnya, yaitu apa yang saya pahami dari guru-guru saya, yang saya percaya penuh bahwa itu mata rantainya nanti sampai Rasulullah. Bahwa satu, kiai itu gak ada kaitannya dengan pengakuan masyarakat. Masyarakat boleh mengakui, boleh tidak. Karena Nabi juga
Ada yang diakui, ada yang tidak. Nah, dulu pernah tak terangkan. Yang kedua, kiai itu juga nggak ada kaitannya dengan pengetahuan tentang kitab kuning. Rasulullah nggak menguasai kitab kuning. Iya dah. Wali kutub itu banyak juga yang tidak kenal kitab kuning. Banyak juga orang yang luas sekali kitab kuningnya. Naudzubillah menjadi ulama dunia yang oleh Rasulullah dikatakan lebih berbahaya dari Dajjal. Itu dah. Itu mungkin orang-orang kafir itu yang dimaksud, yang snogor-gornya menguasai kitab kuning itu. Ulama-ulama Arab aja bisa dibohongi kan itu. Nah, misalnya gitu. Tapi kan sejarah membuktikan bahwa sepak terjang snogor-gornya itu kan merugikan umat Islam. Dia mau ngaku Islam mau enggak mungkin orang Islam kok merugikan umat orang Islam dengan sengaja. Kalau tidak sengaja masih bisa dipahami kalau dengan sengaja. Dan data-data secara lebih komplit kan jelas bahwa memang snogor-gornya itu Yahudi kan. Dan tidak pernah pengakuan keluarganya, anaknya, cucu-cucunya tidak pernah snogor-gornya itu beriman kepada Islam. Mungkin hafal Quran itu snogor-gornya. Jadi maksudku karena ini zaman internet, kita jangan bingung memilah-milah. Ini dari sudut pandang yang mana? Entah. Kiai pun ketika berbicara itu di forum apa? Entah. Forumnya sedang mulang ngaji, sedang mengajarkan ilmu agama, ya satu-satunya perspektif ya hanya ilmu agama. Sedang diskusi ilmu sosial, ya mungkin yang paling tepat itu menggunakan kacamata ilmu sosial. Tapi satu yang tidak pernah berubah dari seorang kiai dimanapun dia berada, apapun sepak terjangnya, itu untuk kebaikan, kebenaran, keadilan. Nah itu tak? Itu kalau itu nggak ada ya berarti kiai itu sedang tidak jadi kiai.